Jumpa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang kembali di kelas hak kekayaan intelektual. Dalam sesi perkuliahan kali ini, saya akan memaparkan dasar hukum, lalu pengertian, lalu perlindungan, first to file, serta pembatalan tentang merek. Materi indikasi geografi juga termasuk di dalam pembahasan dan menjadi satu kesatuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Capaian pembelajaran berkaitan dengan hukum merek, maka pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu memahami secara teoretik tentang hukum merek dan perbedaannya dengan jenis kekayaan intelektual lain, serta mampu mengaplikasikan norma-norma hukum merek dalam suatu kasus pelanggaran merek. Mahasiswa yang saya banggakan, hak merek dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak milik industri atau hak milik perindustrian. Konvensi internasional yang mengatur perihal hak milik perindustrian adalah the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, atau kita sebut saja Konvensi Paris. Konvensi Paris memiliki prinsip nasional treatment, yaitu bermaksud memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari setiap negara peserta. Maksudnya peserta konvensi, atau kita sebut Uni Paris. Bidang hak kekayaan intelektual yang termasuk dalam kelompok hak milik perindustrian diantaranya hak paten, hak desain industri, dan hak merek. Sesuai dengan TRIPS Agreement yang mewajibkan seluruh negara anggota agar merevisi dan melakukan harmonisasi sistem hukum hak kekayaan intelektualnya, termasuk pula dalam bidang merek tentu saja, agar disesuaikan dengan standar internasional, sehingga ada perlindungan hukum dengan standar internasional dalam bidang merek. Indonesia memperbaharui sistem hukum merek yang melalui undang-undang tentang merek yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan mengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 97 yang berlaku sebelumnya, tentu saja. Mereka secara nasional sekarang ini di merek secara nasional sekarang ini di Indonesia diatur melalui Undang-Undang 15 tahun 2001. Sedangkan secara internasional diatur dalam berbagai konvensi ya, seperti Paris Convention, Madrid Agreement, dan TRIPS Agreement. Menurut pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek menentukan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur di dalam artikel ke-15 TRIPS Agreement yang menetapkan merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan sebagai pembeda dengan perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai merek. Menurut ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum untuk membedakan
dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa jenis lain. Mahasiswa yang saya banggakan, selain merek dagang dan merek jasa, undang-undang juga mengatur tentang merek kolektif. Merek kolektif di sini dimaksudkan adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Dari pengertian merek dapat dikemukakan bahwa salah satu unsur mutlak sesuatu dapat didaftarkan sebagai merek adalah adanya tanda, yaitu apabila tanda atau sign yang dipakai mempunyai daya pembeda yang cukup atau capable of distinguishing. Daya pembeda maksudnya bahwa tanda yang dipakai mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan sebagai pembeda dengan perusahaan lain. Dalam kegiatan pariwisata misalnya, wisatawan bisa mengenali merek hotel tertentu dan tanda yang berupa smell atau aroma. Beberapa negara tertentu telah memasukkan smell atau aroma sebagai tanda pembeda, sehingga smell atau aroma menjadi bagian dari merek. Berkaitan dengan kemasan, smell atau aroma sebagai tanda pembeda dalam merek, sampai saat ini menurut hukum merek di Indonesia belum dapat didaftarkan sebagai merek, meskipun hal tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Peranan merek menjadi sangat penting di era global, terutama dalam menjaga persaingan sehat. Merek pada hakikatnya dipakai oleh pemilik merek atau produsen untuk melindungi produk-produk yang dihasilkannya. Dapat dikatakan bahwa merek memiliki fungsi-fungsi, di antaranya yang pertama sebagai fungsi pembeda, membedakan produk antara yang satu atau perusahaannya, produk hasil perusahaannya dibedakan dengan perusahaan atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Fungsi yang kedua adalah fungsi jaminan reputasi, bahwa merek di sini dapat menghubungkan antara barang atau jasa dengan reputasi produk, dengan merek, dengan produsennya. Jadi suatu merek tertentu itu melambangkan atau dapat dihubungkan dengan reputasi produk. Lalu yang ketiga, fungsi promosi. Merek sebagai suatu sarana memperkenalkan suatu produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang menguasai pasar. Jadi dapat dijadikan sebagai media promosi untuk mempromosikan produk baru dan juga mempertahankan reputasi produk yang lama. Fungsi yang keempat adalah fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri. Merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal dalam menghadapi mekanisme pasar bebas. Mahasiswa sekalian, negara-negara maju yang sudah memasukkan kemasan dan smell sebagai merek adalah diantaranya Jepang yang sudah dapat menerima kemasan sebagai merek. Begitu pula melalui Trademark Act 1994, Inggris dapat menerima aroma sebagai merek. Lalu perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran merek, yaitu menganut sistem konstitutif. Sistem konstitutif maksudnya bahwa hak atas merek diperoleh karena proses pendaftaran, yaitu pendaftar merek pertama yang mendapat atau berhak atas merek tersebut. Maksud sekalian, ada dua sistem pendaftaran, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem pendaftaran konstitutif adalah suatu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama pada merek. Sedangkan pendaftaran dengan stelsel atau dengan sistem deklaratif adalah suatu sistem pendaftaran
yang hanya akan menimbulkan dugaan saja akan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek yang bersangkutan. Sistem konstitutif berdasarkan pada pendaftaran pertama atau diistilahkan dengan first to file principle. Sedangkan sistem deklaratif adalah hak atas merek diperoleh karena pemakai pertama walaupun tidak didaftarkan, atau first to use principle. Sekali lagi, sistem konstitutif adalah menggunakan atau dia menganggap bahwa first to file principle, siapa yang mendaftarkan pertama itu yang berhak atas merek tersebut, atau menggunakan deklaratif atau first to use principle. Siapa yang pertama menggunakan merek itu, maka itulah yang berhak mendapatkan atau mempunyai hak atas merek tersebut. Nah, dalam perkembangannya, sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum, serta dapat dianggap menimbulkan hambatan dan persoalan dalam bidang usaha, karena perlindungan hukumnya hanya berdasarkan pada orang yang menggunakan merek terlebih dahulu atau pemakai merek pertama. Oleh karenanya, dalam hukum merek sekarang ini dianut sistem konstitutif atau first to file. First to file atau siapa yang pendaftar pertama itu yang berhak yang memiliki hak atas merek tersebut. Yang lebih tentu saja lebih memberikan jaminan perlindungan. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan yang saya banggakan, demikian sekilas atau garis besar tentang sekelumit tentang hak kekayaan intelektual, spesifik tentang hak merek. Semoga paparan tadi bisa memancing Anda untuk lebih mendalami lagi untuk melalui diskusi di WA Group yang sudah kita miliki, WA Group mata kuliah, atau mungkin juga Anda bisa memberikan komentar atau pertanyaan di channel YouTube di tempat di mana video ini akan saya upload. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.